Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, pelajaran sejarah fiqh sirah pagi ini adalah episode ke-31, yaitu Ghazwatu Bani Quraidah, perang Bani Quraidah. Ja'a fi sahihain anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma raja minal khandaq wa wada'a silah wa tasala atahu Jibril faqala qad wada'ta silah wallahi ma wada'nahu fa akhrij ilaihim qala fa aina ila fa ila ain qala hahuna wa asyara ila Bani Quraidah fa kharajan nabi ilaihim. Diriwayatkan dalam Bukhari Muslim muttafaqun alaih bahwa sepulang dari Khandaq, perang Khandaq, dan Nabi pun meletakkan pedangnya, pulang meletakkan pedangnya, waktasala dan mandi. Atahu Jibril, datang kepada Nabi Jibril. Faqal, lalu Jibril berkata, qad wada'ta silah, apakah kamu sudah meletakkan pedangmu? Wallahi ma wada'nahu, demi Allah kami belum meletakkannya. Jadi Jibril menegur, kamu udah pedangnya ditaruh, digantung. Demi Allah, Allah belum meletakkannya. Keluarlah. Faqala ila ain, kemana? Qala hahuna, ke sana. Wa asyara ila Bani Quraidah. Lalu Jibril memberi isyarat ke arah Bani Quraidah. Fakharaja nabiyyu ilaihim, maka Nabi pun keluar menjumpai mereka. Ya, jadi sekejap beliau pulang, Jibril datang. Emang udah naruh pedangnya udah taruh. Demi Allah kami belum menaruh pedang, ma wada'na. Maka keluarlah jumpai mereka. Wanada, jadi kata Jibril, keluarlah jumpai mereka. Mana? Ke Bani Quraidah. Padahal baru selesai perang, ya. Perang yang melelahkan. Wanada sallallahu alaihi wasallam fil muslimin, lalu Nabi berseru, ala la yusallianna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Ingatlah, jangan sekali-kali kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Jadi saat memberangkatkan Rasulullah memberi wejangan, ingat, jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Fasaran nas fa'adraka ba'dahum al-asra fit tariq. Di tengah jalan masuklah sholat asar. Faqala ba'duhum, sebagian sahabat Nabi berkata, la nusalli hatta na'tiyaha, kami tidak akan sholat sebelum sampai di tujuan. Wa qala ba'duhum bal nusalli, sebagian lagi menyatakan tidak, kami akan sholat. Ya, jadi sahabat Nabi terbelah dua dalam merespon pesan Rasulullah. Jangan sekali-kali kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Dalam perjalanan masuk waktu asar, sebagian sholat, sebagian enggak. Yang sholat
Dia ingat pada pesan Nabi agar sholat itu dijalankan tepat waktunya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat merupakan kewajiban yang di waktu-waktu. Sebagian lagi ingat pesan Nabi, nggak boleh sholat asar kecuali sudah tiba di Bani Quraidah. Walam yurid minna dzalik. Kami tidak menginginkan apa-apa kecuali memang mau awal waktu. Jadi yang sholat asar di jalan itu bukan bermaksud menentang Nabi, ya, tapi ingin sholat awal waktu. Fadzakaru dzalika Nabi falam ya'nif ahadan minhum. Lalu berita ini, kejadian ini disampaikan pada Rasulullah, tidak ada seorang pun yang ditegur oleh Rasulullah. Jadi kepada yang sholat asar di jalan, beristihad, intinya adalah Rasulullah tidak ingin kita sampai di Bani Quraidah itu maghrib. Jadi asar waktunya, dia ingat waktunya. Jangan asar kecuali di Bani Quraidah. Jadi asarnya itu sudah harus di Bani Quraidah. Dia menanggapi begitu. Tapi ada yang menanggapi sholat asarnya, bukan asarnya. Jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Ya, jangan artinya yang sholat itu punya paham, jangan kemagriban. Singkatnya gitu ya. Jadi kalau bisa di tengah jalan ya silahkan. Yang penting jangan kemagriban. Nah ternyata setelah sampai kepada Rasulullah berita ini, tidak ada satupun yang ditegur oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah membenarkan kedua-duanya. Wahasara Rasulullah Bani Quraidah wa hum mutahassinuna fi husunihim. Lalu Rasulullah pun mengepung Bani Quraidah. Ya, selama berapa? Khamsan wa ishrina lailah. Selama 25 malam. Di satu riwayat mengatakan hari. Jadi dikepung selama 25 hari. Pintu-pintu keluar dijaga. Wakila khamsatan asyara yauman. Dalam hadis yang lain dinyatakan 25 hari. Hatta jahadahum hisar wa kadzafallah fi qulubihim ru'ba. Sehingga pengepungan ini membuat mereka payah. Karena mereka kan harus mendapatkan makanan dari luar. Pokoknya apa yang mereka butuhkan. Ya. Mereka nggak boleh keluar. Dikepung. Kita tahu bahwa rumah-rumah di padang pasir ini ada di bukit-bukit ya, bisa ada di celah-celah, jadi jangan dikepung. Ya, jadi jalan keluarnya ditutup, tidak boleh ada yang keluar selama 25 hari. Nah iya kan, payah lah. Pasti mereka lama-lama keluar kan, sama dengan kita mau menangkap binatang atau buruan gitu. Tempat keluarnya ditutup. Lama-lama kan kelaparan, kehausan. Rawa Ibnu Hisham anna Ka'bad bin Sa'ad qala al-Yahudi lamma ra'ana Rasulullah ghaira munsarifin anhum. Diriwayatkan oleh Ibnu Hisham, pencatat sejarah ya. Kata Ibnu Hisham, Ka'ab bin Asad berkata kepada Yahudi saat dia melihat Rasulullah tidak bergeser, nggak pergi-pergi, tungguin terus. Ya masyara Yahud, wahai saudara-saudara Yahudi, qad nazala bikum minal amri ma tarawun. Anda sudah lihat apa yang terjadi. Wa inni aridun alaikum khila halalan salasa. Saya ada 3 usul. Saya memberikan jalan keluar ada 3. Ya. Jadi pertama, fakhudhu ayyuhasyitum. Silahkan ambil salah satunya. Ini cara mengatasi ini ada 3. Apa saja itu? Kata mereka. Pertama, qad nazala bikum nutabi'u hadzal rajul wa nusaddiqu. Pertama, kita nyerah. Kita nyerah lalu kita beriman menjadi pengikutnya. 1 ya.
Fa wallahi laqad tabayyana lakum innahu lanabiyyun mursal. Kan Anda sudah tahu bahwa Muhammad itu betul-betul rasul. Kita nyerah aja. Wa innahu lalladzi tajidunahu fi kitabikum. Kan sudah ada di kitab kita itu. Ini adalah nabinya. Sudah kita nyerah aja. Fata'minuna ala dimaikum. Maka kamu akan selamat. Darahmu akan aman. Ya, jadi ada 3 way out. Wa abnaikum wa nisaikum. Kita aman, anak-anak aman, istri juga aman. Apa jawab mereka? La nufariqu hukmat Taurat abadan. Kami tidak akan berpisah dari hukum Taurat selamanya. Enggak mau. Kata mereka ya. Qal fahaluma falnaqtul abna'ana wa nisa'ana thumma nakhruj ila Muhammad wa ashabi rijalan musallitina bisuyuf. Yang kedua, usul kedua. Kalau usul pertama nggak diterima, ya, kita masuk Islam, maka insya Allah aman. Mereka tolak. Kami tidak sudi untuk meninggalkan Taurat. Kalau begitu usul yang kedua, kita bunuh anak dan istri kita. Kita bunuh anak dan istri kita, lalu kita yang dewasa menjumpai Rasulullah. Perang. Kalau sampai nanti kita menjadi tawanan, maka anak istri sudah nggak ada, tidak menjadi beban pikiran. Ya, kalau hari itu kita dihabisi, maka keturunan kita udah selesai. Jadi nggak jadi beban pikiran. Sebab kalau sampai kita tidak berbuat seperti itu, kita ditawan, nanti anak istri akan menjadi tawanan. Kalau kita kalah, itu cara kedua. Lam natruk wara'ana thaqlan, maka kita tidak akan meninggalkan beban hatta yahkumallahu bainana wa baina Muhammad, sampai Allah memutuskan siapa yang menang. Ya, jadi jalan keluar yang kedua, anak dan istri kita bunuh. Lalu kita perangi Muhammad dan teman-temannya. Kalau kita yang kalah, maka kita udah nggak punya anak dan istri. Pasti kita dibunuh kalau kalah. Ya sudah habis. Tapi kalau kita menang, ya kita berarti selesai, gitu kan? Tapi kalau anak dan istri tidak dibunuh, kita kalah, maka akan menjadi beban pikiran. Sebab akan ditawan. Kita disuruh, pasti kita dibunuh juga kalau kalah. Ya, kemudian anak istri akan dijadikan tawanan. Ini kan jadi beban pikiran. Fa'in nuhlak, kalau kita binasa, nuhlak, ya sudah selesai sampai di situ. Anak istri udah nggak ada. Walam natruk wara'ana naslan nukhsha alai. Kita tidak meninggalkan keturunan yang menjadi kekhawatiran. Kita nggak khawatir lagi. Qalu fama dzambul masakin, lalu ada yang bertanya, apa dosanya orang-orang miskin? Kok mereka dibunuhi? Apa salahannya? Qalu fa in abaitum, maka kata Ka'ab bin Asad, kalau cara keluar ini kalian tidak mau, maka ini cara yang ketiga. Fa in abaitum hadhi aidan fa innal laila lailata sabti. Maka kita cari waktu malam Sabtu. Ya, kita cari waktu malam Sabtu. Wa inna asa ayyakuna Muhammad wa ashabu qad amanu fiha. Kan di malam Sabtu kan, Sabtunya itu kan hari yang disucikan oleh orang Yahudi. Nah, Muhammad akan sadar kita mau ibadah nih, pasti akan dibiarin. Tuh, Sabtunya tuh. Fanzilu la'alana nusibu minhum qiratan. Maka di satu sisi mereka mengira kita ibadah, kita serang mereka. Ini kan udah curang ini kan. Fa'abaw dzalika aidan. Tapi semuanya ini pun ditolak. Jadi 3 usul dari Sa'ad
Ya, itu ditolak. Ka'ab bin Sa'ad. Summa innahum nazalu ala hukmi Rasulillahi fihim. Akhirnya gimana? Mereka pun mengikuti hukum Rasulullah. Waqad kana Bani Quraidah hulafa al-Aus. Bani Quraidah tadinya itu menjadi sekutunya Aus. Fa ahabbu Rasulullah ayyakilal hukma alaihim ila wahidin min ru'asail Ausayyin. Maka ada salah satu sahabat Rasulullah yang suku Aus, ya, karena mereka ini adalah berkoalisi dengan Bani Quraidah, maka Rasulullah menunjuk sahabat dari suku Aus untuk memutuskan ini. Artinya menjadi wakil dari Nabi Muhammad memutuskan ini. Faja'alal hukma fihim ila Sa'ad bin Mu'adzah, maka ditunjuklah Sa'ad bin Mu'adzah. Beda dengan tadi ya, kalau tadi Ka'ab bin Asad, kalau ini Sa'ad bin Mu'adzah. Waqad kana usiba bisahmin fil khandaq, padahal saat itu masih luka. Kan perang Khandaq baru kemarin berhentinya. Nah, ada tuh yang kemarin diceritain, ya, dia di Bulughul Maram, dibangunkan kemah di masjid, dirawat di masjid kemarin tuh, ya, karena tangannya kesabet pedang di daerah sini, pergelangannya, darahnya ngocor terus, jadi dirawat di masjid. Nah, itulah Sa'ad bin Mu'adz, diserahkan kepada Sa'ad bin Mu'adz sebagai wakil dari beliau, padahal beliau terkena pedang. Di sini katanya Khandaq, di perang Khandaq. Faqat kana yudawi fi khaimatidza hunaka. Beliau sedang berobat, sedang dirawat di masjid. Falamma hakamahu Rasulullah fi Bani Quraidah wa arsala ila bidzalik atala himar. Tapi Rasulullah berangkat duluan, kan dia lagi dirawat. Ya. Rasulullah menyerahkan keputusan itu akan dibacakan oleh Sa'ad bin Mu'adz, padahal beliau lagi dirawat. Ya, jadi ini taktik Rasulullah. Tapi begitu mendapat perintah dari Rasulullah, langsung pergi, nggak ngeles. Oke, oh ya gimana nih, sakit aja belum sembuh. Mungkin begitu kalau kita dapat perintah begitu, langsung berangkat. Falamma dana minal masjid qala lil ansar. Saat dia dekat dengan masjid mana nih nggak dijelaskan nih. Laisal murad bi masjid Rasulullah. Bukan, maksudnya bukan masjid Rasulullah. Ya benar, karena dia lagi dirawat di masjid, masa mendekati masjid. Dia pergi ya. Qala lil ansar qumu ila sayyidikum aw khairikum. Lalu berkata kepada Ansor, berdirilah kalian untuk menghadapi Bani Quraidah. Ya, sayyid kalian, pimpinan kalian mana? Panggil kalian pimpinan. Sumakal inna haula nazalu ala hukmik. Semuanya, ayo pimpinan-pimpinan semua kumpul. Ya, setelah dia diserahi keputusan oleh Rasulullah untuk memberikan keputusan, ketetapan harus diapain nih Bani Quraidah. Kumpul, saya mau bicara. Lalu ada yang mengatakan, ya, sesungguhnya mereka sudah kumpul nih, semuanya menunggu keputusanmu. Udah kumpul, semuanya menunggu keputusanmu. Qala tuqtalu muqatiluhum, taqtulu muqatiluhum wa tusabba dzurriyyatuhum. Yang dewasa dibunuh. Keputusannya sangat sadis ya. Yang dewasa dibunuh. Sementara anak-anak ditawan. Faqala lahun nabiyyu qadaita bi hukmillahi ta'ala. Rasulullah menyatakan, menyambut keputusan dari Mu'adz ini, Anda sudah tepat memberikan keputusan sesuai dengan hukum Allah. Karena mereka itu pengkhianat Khandaq itu ya. Summa qala Sa'ad. Kemudian Sa'ad berdiri.
berkata, Allahumma, ya Allah, innaka ta'lamu, dia berdoa, saat ini berdoa. Sesungguhnya engkau tahu, annau laisa ahadun ahaba ilayya an ujahidahum fika. Sesungguhnya engkau maha tahu, ya Allah, tidak ada orang yang sangat senang bisa diberi kesempatan untuk membunuh orang yang mendustakan Rasulullah. Ini kata Sa'ad. Dan orang yang telah mengusir Rasulullah. Allahumma, ya Allah, fa inni adzunnu annaka qad wada'tal harb. Tapi rupanya perang sudah usai. Ya karena tadi itu berakhir dengan perdamaian kan? Berakhir dengan kemenangan kaum muslimin. Yang dewasa Bani Quraidah dieksekusi. Yang anak-anak ditawan. Berarti kan udah nggak perang. Ya, engkau sesungguhnya perang ini sudah usai di antara kami dan mereka. Padahal engkau tahu aku kepengen benar membunuh orang-orang yang mendustakan Rasulullah. Fa in kana baqiya min harbin Quraisyin syai' fa abkini lahu. Ya Allah, kalau engkau punya takdir, seandainya engkau menakdirkan masih ada perang dengan orang Quraisy, biarkanlah aku masih hidup. Itu sudah beliau sakit. Ya tadi terluka dari Khandaq itu, darah ngucur terus. Fa'abkini lahu hatta ujahidahum. Beri kesempatan aku untuk ikut perang. Maksudnya ini semua motivasinya supaya syahid, kepengen syahid benar ini, rindu syahid. Ya, beri waktu aku untuk memerangi mereka. Jadi engkau pasti tahu aku sangat kepengen membunuh orang yang dulu mengusir Rasulullah. Ini kata Sa'ad. Wa in kunta wada'tal harb fajurha. Ya Allah, namun jika engkau hentikan perang, perang sudah nggak ada lagi. Terus bagaimana mau syahidnya? Gitu kan? Fajurha, maka biarkanlah darah ini tidak akan berhenti. Ya, artinya pancarkanlah darah ini, dan darah yang ada di tubuhnya yang bekas luka kan masih keluar terus. Waja'al mauti fiha, biarkanlah darah yang mengucur ini menjadi penyebab kematianku. Jadi maksudnya kalau orang bekas pulang dari perang kemudian masih sakit, ya, kemudian sakitnya itu berujung kepada kematian, itu masih dihitung syahid. Kalau memang perang sudah berhenti, udah biarin jangan sembuh. Begitu kata Sa'ad tuh. Biarlah saya mati dengan luka ini, sehingga dihitung syahid. Fan fajarat min lebbatihi. Maka tiba-tiba memancar darahnya dari, kata di sini dari lehernya. Padahal tadinya nggak ada luka di leher. Ada yang kan luka di sini. Falam yar'ahum. Dan dia tidak memberitahu seorang pun. Saat ini tidak memberitahu pada teman-temannya. Ya. Jadi itu saat dia sudah ngomong begitu, memberi keputusan, yang dewasa dibunuh, yang anak-anak tawan. Nah sepulang dari memberi keputusan itu, dia berdoa, ya Allah, rupanya perang udah selesai, padahal saya kepengen mati terbunuh. Ya, bisa membunuh, artinya bisa mengalami membunuh orang yang memusuhi dan mengusir Rasulmu. Ya, maksudnya pengen berjasa lah singkatnya. Falam yarang wa fil masjid khimatan min Bani Ghifar. Di masjid ada kemah Bani Ghifar. Ila dam yasilu ilaihim. Tetapi di situ banyak ceceran darah Bani Ghifar. Kan beliau dalam sepulang dari memutuskan itu mungkin tersempoyongan ya atau gimana. Faqalu ya ahla khemah, ma hadza? Lalu orang-orang yang kumpul di khemah itu, darah apa ini? Alladzina ya'tina min qablikum. Ini enggak ada apa-apa kok banyak darah. Ya. Fa idzan Sa'ad yaghdu jarhuhu. Maka tiba-tiba mereka melihat Sa'ad, darahnya deras.
famata minha, maka beliau pun wafat di situ. Jadi itu atas doa Sa'ad lah. Katanya tuh darahnya mengalir dari lubang sebesar anting katanya. Sebesar ini, apa itu? Lubang anting. Jadi menurut akal, nggak mungkin sampai sederes itu darahnya. Tapi ini karena doa Sa'ad yang menginginkan lukanya itu biar nggak sembuh sampai mati lah. Saya sangat bahagia. Karena perang udah selesai. Kalau perang belum selesai, ya dia pengen sembuh, lalu dia ingin perang, ikut perang, bisa membunuh orang yang pernah mengusir Rasulullah SAW. Wa fi riwayati Ahmad anna jarahu hina infajara kana qad bari'a mithlal khars. Dalam sebuah riwayat disampaikan, padahal waktu dia di kemah Masjid Nabi, lukanya itu sudah sembuh, ya, tinggal tersisa kecil gitu. Illa syai'un yasirun qad baqiya minhu, artinya tinggal sedikit, tapi mengapa kok bisa mengalirkan darah yang begitu deras, gitu, sehingga berceceran di mana-mana, orang mendapati saat wafat, syahid. Sumastanjalal yahudu min husunihim. Mau tidak mau, setelah keputusan disampaikan, orang Yahudi pun turun dari bukit. Ya karena udah dikepung selama 25 hari, ya mau makannya kemana? Gitu kan. Mereka mau tidak mau cari makanan, maka itu mereka pun turun. Fayusqau ila khanadik fil Madinah. Maka mereka pun digiring ke Khandaq. Digiring ke Khandaq parit ya, Blumbang yang sudah digali kemarin. Faqutila muqatilhum, maka di sanalah mereka dieksekusi, dimasukkan ke Blumbang itu. Airijaluhum, artinya yang dewasa, wasubya dzararihim, dan yang masih anak-anak ditawan. Wa kana fi jumlati man siqa ila qatl faqutila Huyai bin Akhtab. Salah satu orang Yahudi yang ikut dieksekusi adalah Huyai bin Akhtab alladzi kana qad sa'a hatta aqna'a Bani Quraidah bil qadar wa naqdal ahda, yaitu orang yang ikut terlibat mengompori orang Yahudi supaya berkhianat. Nah, itu dieksekusi di situ. Rawa Ibnu Ishaq annau ji'a bihi ila Rasulillah. Ibnu Ishaq menyampaikan bahwa Huyai bin Akhtab ya dibawa ke hadapan Rasulullah. Wa yadahu majmu'atani ila unuqi bihablin. Sementara kedua tangannya dibelenggu. Falamma nazara Rasulillah, saat dia memandang Rasulullah, qala, dia berkata, "Ama wallahi laqad ma lumta nafsi fi adawatika walakinnahu ma yaqtil thumma jalasa faduribat unuqu." Demi Allah, kata dia, aku tidak nyesel. Kata ini Huyai bin Akhtab, saya tidak nyesel. Tapi memang sudah menjadi hukum. Siapapun yang memusuhimu akan berakhir dengan begini. Ya, jadi sangat memilukan ya kisah-kisahnya. Kemudian setelah berkata begitu, dia didudukan lalu ditebas kepalanya. Ya, inilah. Jadi itu ya sejarah Bani Quraidah. Apa kesimpulan yang kita bisa ambil dari episode 31 ini? Kesimpulannya, istambata ulamal hadits wasirah min qissati Bani Quraidah hadhihi ahkaman hamah najmaluha fi ma ya'ti. Kesimpulan yang kita bisa ambil dari atau pelajaran kita bisa petik dari Bani Quraidah ini, pertama, jawazu kita liman naqadal ahda. Boleh ya mengeksekusi orang yang melanggar janji. Waqad ja'ala Imam Nawawi fi syarhi ala Sahihi Muslim hadzal hukma inwanan li ghazwati Bani Quraidah. Imam Nawawi pengarang Minhajul Muslim Syarah Muslim
menyatakan ketika menyampaikan hadis ini, ya, perang Bani Quraidah, fasulhu wa mu'ahda wal istiqman bain muslimin wa ghairihim kullu dzalika yang bagi ihtiramu al muslimin. Setiap perjanjian yang terjalin dengan kaum muslimin harus kita hormati. Tapi sebaliknya, pengkhianatan tidak bisa ditoleransi. Malam yang qadil akharun al-ahda awisul hawil aman wahina idzin yajuzu lil muslimin qitaluhum in ra'au maslahata fi dzalik. Jadi kita tidak boleh mentoleransi adanya pelanggaran. Kalau itu terjadi, maka jika maslahat, ya, musuh ini harus dieksekusi. Yang kedua, jawazu tahkim fi umul muslimin wa mahamihim. Boleh melakukan tahkim. Ya. Jadi tahkim itu menunjuk seseorang untuk memutuskan, ya, bukan dia. Jadi seorang hakim tuh boleh menunjuk seseorang, udah kamu aja. Itu namanya tahkim. Qala Nawawi fihi jawazu tahkim fi umur muslimin wa fi mahamatihim al-idham wa ruju fi dzalika ila hukmi muslimin adilin salihin lil hukm. Jadi membacakan keputusan atau pemberian keputusan bisa diserahkan kepada seseorang yang, ya, dinilai mampu di bidangnya. Jadi nggak semua dihandle oleh pimpinan. Pimpinan kan punya kabinet. Siapa yang cocok nih memutuskan perkara ini, maka diutus. Ya, contohnya tahkim itu kalau di Indonesia pernah diutus siapa itu yang mendamaikan Aceh, siapa ini yang dari Ujung Pandang, Yusuf Kala, ya, Yusuf Kala itu sebagai tahkim, ya. Tadinya kan mereka tetap ingin GAM, ya. Kan kemudian terjadi tsunami itu, pimpinannya yang di Swedia apa itu, malah kemudian berubah warga negaranya menjadi warga negara Indonesia yang di Swedia. Akhirnya ya rakyatnya tunduk setelah melihat Aceh lulu lantak dengan adanya tsunami berkekuatan berapa? 9 ya? 9 skala, ya, lulu lantak sampai jalanan udah nggak ada tetengernya, jadi sawah semuanya. Sehingga ini menjadi kesulitan ini rumah siapa kan udah semua jadi sawah semua. Sudah kira-kira kalaupun mereka menjadi penguasa membutuhkan biaya yang sangat besar. Maka itulah mereka kemudian damai, ya sudahlah, toh sesama muslim gitu kan. Nah itu. Pernah ditunjuk Pak Yusuf Kala sebagai juru damai. Nah ini juga begitu. Dalam Islam boleh, nggak selalu orang itu. Wa fihi jawazu maslahati ahli qaryah aw hisan ala hukmi hakimin muslimin adrin salihin lil hukmi aminun ala hadhil amr wa alai hukmu bima fi maslahatul muslimin. Tapi itu orangnya harus betul-betul adil, ya. Jadi yang ditunjuk itu harus berpengalaman dan mumpuni. Fa idza hakama bi syai'in lazima hukmu. Maka kalau diputuskan sesuatu, apapun keputusan yang sudah diambil itu harus menjadi pegangan bersama. Wala yajuz li imam wala lahum rujuk wala murujuk qaula hukm. Imam tidak boleh beralasan karena bukan beliau yang memutuskan, lalu dia boleh melanggar, tidak boleh. Karena itu sudah seizin dia. Apapun yang diambil. Yang ketiga, masyru'iyatul ijtihad fil furu' wa darurati wuqu'il khilafiha. Kebolehan ijtihad. Ya, kebolehan ijtihad dalam masalah-masalah furu'. Furu' itu aja cabang, bukan masalah prinsip. Ya, contohnya tadi Rasulullah berpesan, ala la yusallianna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Ingat, jangan ada di antara kalian yang sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Nah, maka ternyata sahabat ini terbelah menjadi dua. Satu tetap sholat asar,
Satu konsekuen dengan perintah Nabi, yaitu di Bani Quraidah. Kedua-duanya ternyata dibenarkan. Yang penting jangan merusak tujuan. Tujuan itu jangan sampai maghrib di sana itu. Alan nahwi ladzi rawaina ma'a adami ta'nifin nabi, nabi tidak menegur satupun di antara sahabat yang melakukan sholat, ya. Dilalatun hamatun ala asli min usuli syar'i kubra. Ini menjadi dalil yang kuat bahwa ijtihad itu betul-betul dibuka buat kita, ya. Berapa kali bahkan bersentuhan dengan Rasulullah, kalau itu sahabat dengan sahabat. Kalau yang langsung dengan Rasulullah adalah siasat perang, seperti adanya Khandaq yang digagas oleh Salman Al-Farisi. Itu setelah tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau menempatkan kami di sini ini berdasarkan pilihan engkau atau perintah dari Allah? Oh enggak, ini pilihan saya. Oh kalau gitu saya punya usul lain. Nah itulah Salman menggagas adanya parit yang diterima oleh Rasulullah dan berakhir dengan kemenangan. Ya, tapi ada lagi keputusan yang membuat Rasulullah kalah, yaitu perang Uhud. Ya, kita offensif apa defensif? Nah, sahabat-sahabat yang belum mengalami perang kepengen offensif. Sementara orang yang sudah berpengalaman nih kita defensif aja, kita bertahan saja, jangan nyerang. Tapi ternyata kebanyakan memilih untuk ke sana. Walaupun beberapa orang datang utusan pada Rasulullah, ya Rasulullah, nampaknya engkau sedih menerima keputusan kami. Ya sudahlah, kalau memang harus defensif, ya udah kita terima. Tapi Rasulullah menjawab, seorang Rasul pantang mundur kalau pedangnya sudah dihunus. Ini harus makan darah sikat ini. Kalau bahasa pendekar, kalau sudah dibuka begini, pantang untuk disarungin lagi. Ya akhirnya Rasulullah ikut perang Uhud itulah, ya sudah diwanti-wanti 50 pemanah, jangan turun, menang atau kalah yang kalian lihat, jangan turun sebelum ada perintah. Tapi ternyata mereka berijtihad. Karena Khalid dan pasukannya, waktu itu Khalid masih musyrik, ya, masih kafir, sudah lari tunggang langgang. Oh, berarti tujuan perang sudah selesai, sudah menang kita. Mereka pun turun atas ijtihad mereka. Tapi ijtihad ini juga salah. Ya, jadi ijtihad itu nggak selalu benar. Bisa berujung dengan kekalahan. Kekalahannya itu bukan kekalahan biasa. Sangat menyakitkan. Di antara yang menjadi korban adalah Hamzah bin Abi Abdul Muthalib, paman Rasulullah. Ya. Sampai dimutilasi. Tubuhnya diacak-acak. Saking jengkelnya mereka pada Hamzah. Karena tidak ada yang berhadapan dengan Hamzah, pasti kalah, terbunuh. Maka itulah Wahsy, ya. Seorang pemanah ulung yang dijanjikan kemerdekaannya, karena dia budak kan. Kalau kamu berhasil membunuh Hamzah, nanti aku merdekakan. Wahsy. Nah, lalu dia fokus ke Hamzah, karena itu targetnya satu aja. Kemanapun pergi. Nah, itu kena. Beliau pun jatuh. Nah, setelah semuanya berhasil sesuai dengan keinginan, ternyata Wahsy tidak dimerdekakan. Tidak mendapat penepatan janji. Nah, jadi tuannya itu tidak menepati janji. Inilah yang membuat beliau berubah pikiran. Ya, maka beliau pun masuk Islam. Tapi meskipun masuk Islam, Rasulullah berwasiat pada beliau, jangan sering-sering kelihatan di depan saya. Saya masih sedih kalau melihat Anda itu teringat dengan Hamzah. Nah, beliau digituin, bertekad sebaliknya akan membalas, membunuh orang yang paling memusuhi Islam. Nah, itulah saya lupa itu Abu Lahab apa itu paman Nabi itu. Abu Lahab, siapa itu?
itulah yang dibunuh oleh Wahsy. Kita lanjutkan. Mana ini? Lilalatun wa huwa taqrilu mabda'il khilaf fi masalil furuq wa i'tibaru kullun minal mukhalifin ma'zuran wa masaban. Dan insya Allah kalau ada masalah yang tidak ada keputusan finalnya, ya contohnya tadi itu, yang dapat pahala yang mana? Yang melakukan sholat asar begitu masuk waktu atau yang sholat asar di sana? Kemarin di suratul An'am sudah disampaikan, manja abil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang datang dengan kebaikan, dia akan mendapat 10 kali balasan. Nah, kebaikan ini kebaikan menurut dia, bukan menurut Allah. Ya, kebaikan menurut dia. Contohnya, kita dapat ilmunya segini, kita kira apa yang kita lakukan baik. Jadi kita amalkan, ya, kita amalkan. Ternyata setelah ngaji di kemudian hari, yang dia amalkan selama ini salah. Kan karena udah ngaji tuh, ya. Maka apakah kebaikan yang menurut dia dulu kebaikan ini dapat pahala? Iya, dapat pahala. Karena itulah niatnya. Niat dia kan baik. Karena itulah pengetahuan dia. Ya, yang tidak diniat, tidak mendapat nilai itu orang yang sudah tahu salah, perbuatan itu salah, masih di jalan itu yang nggak dapat pahala. Jadi maksudnya begini, hasanah, manja abil hasanah, barang siapa yang datang dengan hasanah, hasanah itu baik menurut pelakunya. Kalau baik menurut Allah itu namanya khair. Khair. Ya, baik menurut Allah khair. Artinya kadangkala terjadi baik menurut Allah belum tentu baik menurut kita. Ya, begitu juga buruk menurut kita belum tentu buruk menurut Allah. Sehingga ada ayat tuh. Asa ain takrahu syai'an. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, wa huwa khairul lakum, padahal dia adalah baik untukmu. Ayat ini ditujukan pada 2 hal. 1, perang. Yang kedua, istri yang berselisih dengan kita. Istri yang berselisih, ngeselin. Nah, di satu ayat Allah menyatakan asa an takrahu syai'an wa huwa wa ja'ala fihinna pada mereka. Boleh jadi kamu membenci sesuatu. Namun Allah menjadikan pada istri-istrimu itu khairan katsira, kebaikan yang banyak. Rasulullah ya mendapat istri Khadijah. Beliau menjadi istri kurang lebih 25 tahun. Tapi catatannya nggak ada. Catatan tentang beliau bergaul dengan Rasulullah nggak ada sampai kepada kita. Kecuali di awal-awal turunnya wahyu. Masa 25 tahun yang dikerjain bersama Rasulullah nggak ada? Nggak mungkin kan? Ya contohnya di dalam rumah tangganya gimana. Itulah hikmah mengapa Rasulullah mengambil Aisyah yang cerewet. Aisyah ini kan cerewet, ya. Karena kecerewetannya itulah kita dapat berita, dapat informasi tentang bagaimana beliau di rumahnya itu. Ya, diantaranya adalah pernah di zaman Umar bin Khattab beliau pidato, wahai perempuan-perempuan, kalau mandi junub, mandi hadas besar, hati-hati, air itu harus masuk ke rambut. Jadi gelung-gelung itu yang tebal atau panjang rambut harus diurai, harus masuk. Lalu Aisyah yang hadir di situ menyatakan, saya pernah mandi bersama Rasulullah, saya pakai gelung, tapi Rasulullah tidak memerintahkan saya untuk membukanya. Tuh, itu ada ya dari Aisyah.
Apa kata Umar? Aisyah benar, Umar salah. Wah, itu satu hebat sekali. Waduh, gengsi kan kalau kita sekarang. Ada yang memutuskan begitu. Begitu juga saat Umar sakit. Kemarin sudah diceritakan. Beberapa yang menjenguk beliau menangis. Kalian menangis karena aku. Kan beliau di akhir hayat itu kan dibunuh kan. Kalian menangisi aku. Bukankah kalian sudah dengar mayit akan disiksa karena tangisan keluarga? Mereka pun berhenti. Nah, saat Umar sendiri wafat, orang pada nangis. Lalu Aisyah berkata, sesungguhnya yang disiksa itu bukan kaum muslimin, orang Yahudi. Ini tafsir dari Aisyah. Yang dimaksud oleh Rasulullah itu disiksa, ya, adalah orang Yahudi. Jadi orang Yahudi, keluarganya meninggal, kan harus disyukuri. Kenapa? Karena jumlah orang jahat kurang satu, gitu kan? Ya, walaupun itu keluarga dia kan berkurang satu, ya udah jangan nangis. Maka itu akan disiksa dengan tangisan keluarganya. Tapi orang Islam enggak, kalau nangisnya tidak disertai dengan ratapan. Nah inilah, jadi ini artinya pencerahan dari Aisyah yang lebih tahu urusan dalam rumah tangganya. Jadi tanpa ada Aisyah kita nggak tahu bahwa Rasulullah ya lebih banyak mandi bersama. Ya, beliau kalau mandi bersama, ya tugas bersama, ya mandi bersama, itu kan? Tugas bersama, mandi masing-masing. Sunnahnya mandi bersama suami istri. Nah ini dicontohkan, diceritakan oleh Aisyah. Begitu juga, bagaimanalah pokoknya kehidupan beliau sehari-hari itu tidak mungkin bisa di-shoot oleh wartawan, karena itu kan dalam bilik, ya urusan-urusan inside, nah, di dalam rumah, nggak mungkin. Itu yang menyampaikan Aisyah. Selanjutnya, yang ketiga. Jadi semua orang akan mendapat pahala karena ijtihadnya. Karena itu ada kata-kata begini kadang-kadang. Allahu yafsilu bainakum yaumal qiyamah. Allah akan memutuskan di hari kiamat. Nah itu tandanya Allah memberi petunjuk. Khilafiyah itu ada yang tidak bisa diselesaikan. Tapi sudahlah, itu menjadi silahkan Anda begini, yang lain begitu. Ya, pengayaan namanya. Jadi kaya, boleh begini, boleh begitu. Nanti Allah yang akan putuskan. Jadi kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Nanti di hari kiamat. Allah yahkumu bainahum. Kan suka kita dengar tuh dalam ayat. Allah yang akan menetapkan hukum nanti fi makanu fi yakhtalifun, pada apa-apa yang kalian perselisihkan. Itu artinya kita perselisihkan itu enggak semua harus diselesaikan. Ya, kalau sudah berbeda warna, ya biarkan saja itu menjadi kekayaan. Ala ana istisalah khilafi masil furu allati tambau dilalatu dzanniyah amrun la yumkin ayatasawar au yatimu fallahu ta'taddu ibadahu binawi minat takalif. Karena itu ada masalah-masalah yang diperselisihkan tidak harus diselesaikan. Ya, tapi itu menjadi peluang. Ya contohnya itu tadi, cara turun sujud, apa mau dengkul dulu, apa mau tangan dulu, itu enak-enaknya aja lah. Ya, karena boleh jadi beda umur, beda nyaman. Ya, waktu masih muda mah enak aja tuh. Dengkul, udah tua megang sana, megang sini gitu. Megang. Dia nggak bisa ya. Kalau dipakai hukum anak muda ya susah. Nah itu makanya anak muda, karena ada hukum untuk orang tua, anak muda. Islam ini untuk semua. Sehingga dia mulur mungkret. Misalnya elastis. Ya. Kayak kolor, dipakai dewasa bisa, anak-anak bisa, wanita bisa, pria bisa. Yang selanjutnya, keempat. Ta'akudul Yahudu min nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi sejatinya ya mereka meyakini kenabian Muhammad.
Ya sekarang itu kalau kita ketemu dengan orang lah yang ngomongnya itu bisa kejadian berapa hari lagi, kan pasti kita lama-lama yakin. Sekarang aja di antara kita nanti juga bakal begini. Kebetul ada, lama-lama yakin lah. Ya kan? Kalau sekarang ada nih, kalau sekarang ada ngomong begitu, kemudian menjadi kenyataan, dan itu berkali-kali, lama-lama kan akan terbina oleh kita keyakinan, orang ini benar, ngomongnya jujur, nggak pernah bohong. Laqad ra'aitu min majra kalami Ka'ab bin Asad ma ikhwaniha Yahudi annahum kanu ala yaqinin min nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala itla'i tamin ala ma asbatathu Taurat min hadits anhu wa an alamatihi wa bi'satihi. Ini terbukti dengan ucapan dari Ka'ab kepada teman-temannya yang Yahudi. Ya, dalam mengatasi suasana yang terjepit, dikepung oleh Rasulullah selama 25 hari, dia memberikan 3 tawaran. 1, udah kita nyerah aja, kita beriman. Toh kita juga tahu dia nabi. Dialah nabi yang memang ada di buku kita. Berarti kan mereka sudah yakin. Bukan nggak yakin, ini sudah ada. Sudahlah kita nyerah aja, kita selamat. Tapi tetap nggak mau. Tuh. Gengsi. Takabur. Ya. Wa dzalika huwa sababul kufur inda katsirin mimman yatadhaharu ba'dal iman wal fahmi. Nah, inilah yang sering terjadi pada kita. Kita udah tahu benar tapi nggak mau membenarkan. Ya, masih lihat-lihat orang, gitu kan? Wa dzalika huwa dalil al-bayyin ala anal Islam fi aqidati wa amati ahkami innama huwa dinul fitrah basyariyah as-safiyah. Inilah yang menunjukkan bahwa Islam itu adalah dinul fitrah. Tidak kenal suku, tidak kenal umur, tidak kenal bangsa. Siapapun yang meneriakkan ajaran Islam, dialah yang benar. Kita bisa periksa sih, nggak usah ngelihat orang nih. Wah, nggak seguru seilmu, enggak lah, ogah. Nah, jangan begitu. Ya kan? Siapapun yang menyampaikan Islam, toh yang dia sampaikan adalah Quran. Yang sama Qurannya dengan saya. Kiblatnya sama, kitab sucinya sama, nabinya sama. Kenapa kita harus bertentangan? Gitu kan? Yang sajimu fi aqidati mal aqli, yang sesuai akidah dengan akal. Wa yang sajimu fi tasyri wa ahkamihi ma hajatil insan. Nah, kita masih ada beberapa menit lagi kita untuk beralih ke pelajaran wawasan Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ini masih ada kesimpulannya panjang soalnya. Masih berapa lembar. Memang buku ini diakui sebagai buku sejarah ini. Karangan Al-Buti. Banyak dikutip ya. Tapi nanti saya punya buku sejarah lagi lebih dari ini. Ada kurang lebih 11 jilid. Nadratun Naim. Wareg. Nah ini cuma 1. Tapi ini pengarangnya saudara, lihatlah mukanya. Ya, sangat memilukan. Karena beliau lagi ngajar begini, dibom. Mati di tempat. Padahal udah begitu santun dia. Ada aja orang yang dengki. Ini Al-Buti ini berakhir dengan dibom. Bom meledak. Saat beliau lagi ngajar begini. Ya jadi jangan katakan bahwa itu dilakukan oleh orang-orang yang ingin Islam, bukan. Itu boleh jadi musuh-musuh Islam. Baik, kita lanjutkan. Sekarang tentang Islam dan seni. Apa itu seni? Seni atau kesenian adalah manifestasi budaya, yaitu periksa rasa, karsa, intuisi, dan karya manusia yang memenuhi syarat-syarat estetik. Ada etika, ada estetika. Estetika itu keindahan. Ya. Contohnya orang membuat kaligrafi. Masjid tuh nggak dibuat kotak begitu aja kan, tapi dibuat melengkung-melengkung begini. Itu namanya estetika, keindahan, seni itu. Ngomong tujuannya apa, tapi dia menggunakan kata-kata yang sopan. Kalau kita bicara dengan anak-anak menjadi anak-anak, itu seni. Tapi kalau kita bicara dengan anak-anak tapi sebagai orang dewasa, ya nggak masuk.
Anak-anak nggak bisa. Ya, jadi kalau kita bicara sama anak-anak menjadi kanak-kanak, sudah makan gitu. Jadi kayak lenjeh gitu. Jadi kita turun usianya itu, ya, menjadi dunia anak-anak. Kalau kita nggak begitu ya udah renggang. Mana udah makan gitu ya, jadi menjadi kanak-kanak. Sudah habis waktunya, baru juga bicara. Ntar selesaikan dulu ya, bentar. Yang berapa menit? Pada garis besarnya kesenian dapat dibedakan atas seni sastra atau kesusastraan. Sastra, seni musik, seni dengan alat bunyi atau suara, seni tari, seni dengan alat pergerakan, alat gerakan, seni rupa, seni dengan alat garis, bentuk, warna, dan lain sebagainya. Seni drama atau teater, seni dengan alat kombinasi sastra, musik, tari, atau gerak dan rupa. Nah, Bapak sekalian, aktor yang kita suka lihat, ya, itu sekolah itu. Mereka itu bukan kayak kita, alamiah jadi gitu. Mereka sekolah, cara menghadapi orang, itu disebut apa itu? Public speaking. Public speaking. Jadi dia belajar menghadapi orang begini. Kalau saya, seperti saya kan nggak pernah belajar, hanya mengintip orang. Ngintip orang. Tapi kita harus tahu diri, ya, bisa melihat kondisi. Contohnya kita menjadi khotib Jumat. Kalau orang udah bilang, amin, gitu. Nah itu berarti dia udah kesel. Berarti dia udah kesel. Sebentar ya, saya mau selesaikan dulu, gitu. Ajarkan pelan. Begitu kita melihat jadwal, oh udah lama ini. Ya berarti udah nggak mau denger. Kalau orang sudah tidak mau denger, biarpun yang kita sampaikan bagus, dia menutup kuping. Lama amat sih. Ngomong apa sih ya gitu. Ya sama dengan Anda sekarang ini. Udah kesel, tapi sebentar saya minta waktu. Nah, sepanjang pengetahuan penulis, Islam tidak memberikan teori atau ajaran terinci tentang seni dan estetika. Kecuali etika ya. Kalau kesimpulan penulis tidak keliru, hal demikian barangkali termasuk kategori dunia. Antum alau bi amri dunyakum. Nah ini menjadi khilafiyah, Pak Syafi'i. Apakah boleh ya kita terjun di bidang estetika? Contohnya seni musik. Kita nggak konsekuen, kita tidak konsisten. Karena musik kita larang, tapi nggak bisa hilang. Ya, nggak bisa hilang. Kita sesekali dengar. Itu kan panggilan fitrah. Nah ini nanti pada pertemuan yang akan datang, bagaimana pandangan Islam tentang seni. Nulis. Kan kalau nulis itu kan, kalau nggak pakai seni kan kasar. Tapi melengkung, waduh indah sekali. Bisa nulisnya bagus. Jadi kalau tidak seni, maka itu tujuannya tercapai ya sudah. Wallahu a'lam bishawab. Pemahaman tentang penyakit dan pengobatan lah masih sangat kurang. Pernah kan di zaman Rasulullah juga, Rasulullah tuh darahnya mengucur dari tubuhnya. Nah, kemudian Aisyah mengambil inisiatif, merang yang dibakar tuh ditaruh. Berhenti. Ya itulah dari pengalaman demi pengalaman kalau dulu. Nah, pengalaman-pengalaman itu kemudian disusun menjadi disiplin ilmu. Gitu Pak. Nah, karena pengetahuan manusia yang amat terbatas, dari waktu ke waktu kan nambah terus. Ya kalau zaman dulu gimana? Masih sangat sederhana. Sehingga itu banyak yang tidak bisa diselesaikan. Larinya ke mistik. Maka ketika kita lihat di suku-suku yang mengatasi penyakit itu tidak selesai, dia ada dukunnya. Ya kan? Dukunnya yang enggak menafsirkan begini, nafsirkan, oh ini kemasukan setan, padahal bukan. Dan berakhir kematian. Nah ini pengalaman demi pengalaman, pengalaman demi pengalaman. Seperti jamu. Jamu itu pernah tidak dimasukkan ke dalam bagian obat. Tapi sekarang Indonesia memasukkannya. Karena melihat pengalaman, jamu itu ternyata bisa mengatasi. Gitu Pak. Jadi pengalaman demi pengalaman inilah yang kemudian disatukan menjadi disiplin ilmu, menjadi ilmu kedokteran. Maka medicine
Medi itu kan ya pengobatan. Sin Cina. Sin itu berasal dari Cina. Memang dulu yang ahli Cina-Cina. Memang sudah terkenal dulu kan kalau kita lihat film silat itu, dia numbuk. Ya, kemudian ini alatnya juga pakai keramik, dibakar itu. Itu ada artinya semua, sebab kalau pakai logam kan tercemar. Tanaman ini buat ini, tanaman ini buat ini. Itu berdasarkan pengalaman. Nah, pengalaman inilah yang kemudian oleh manusia dibuat disiplin ilmu, namanya kedokteran. Itu. Mestinya yang menerangkan ini yang dokter ngerti Islam mestinya gitu. Kadang-kadang kita kan nggak nyambung, dokter-dokter yang muslim-muslim, yang muslim nggak ngerti Islam, yang dokter yang muslim nggak ngerti kedokteran, yang kedokteran nggak ngerti Islam. Ini jadi susah. Baik, demikianlah kajian pagi ini, semoga menambah wawasan kita dan Allah memberikan pahala yang berlipat untuk kita, menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat, dan semoga Allah membantu meringankan hidup anak-anak kita, memberi petunjuk pada mereka menjadi hamba Allah yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.